Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di malam hari ini di episode-episode lanjutan dari ngaji kimia. Eh, Agak tidak biasa karena saya tidak memulai baru belajar dengan menghapus papan karena saya kepikiran ada sesuatu yang perlu dijelaskan terlebih dahulu karena kemarin tiba-tiba dijalani aja terus habis itu selesai buat videonya terus, oh iya ya harusnya dijelasin terlebih dahulu. Oke, namun sebelumnya seperti biasa mari kita mulai, baru belajar ini dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk orang tua kita, kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga khusus kepada Bapak Remojang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Oke, apa yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke topik hari ini adalah tentang, apa itu katoda dan apa itu anoda. Karena ya kita tahu bahwa ini kan baru episode mungkin berapa ya, 16 kali ya ini ya. Masih awal dan, masih permulaan banget, bahkan ini kita itu masih ada di subbab teori atom. Nah, terus ada percobaan menggunakan lampu sinar katoda, yang mana ini ada katoda, ini ada anoda. Terus apa itu katoda, apa itu anoda? Nah, ini yang saya perlu menyampaikan terlebih dahulu untuk nambeli sesuatu yang menurut saya kurang dari minggu lalu. Yang pertama adalah ada katoda. Katoda itu sebenarnya adalah elektroda. Elektroda itu ya sebuah lempengan logam yang dialiri listrik. Ini adalah lempengan logam. Kalau katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Ini kalau kita besok masuk ke elektrokimia akan membahas ini lebih dalam. Jadi katoda adalah tempat atau elektroda di mana terjadi reaksi reduksi. Reduksi adalah penurunan biloks dari sebuah logam. Misalnya ada M2+ berubah menjadi M0 karena ditambah elektron. Nah, ini M0 ini dari 2 menjadi 0. Nah, ini adalah reduksi. Sementara anoda adalah kebalikannya. Ini adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Oksidasi itu biloksnya naik misalnya dari M0 berubah menjadi M+ dengan melepaskan 2 elektron. Nah, ini yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Setidak-tidaknya teman-teman sudah tahu apa itu katoda dan apa itu anoda. Anoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi, sementara anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Lalu saya juga ingin memverifikasi tentang ini. Kemarin ini kan saya asal loh sebenarnya buatnya itu dari kutub N ke kutub S pada medan magnet, dan ternyata ketika dicek alhamdulillah ternyata benar bahwa memang medan magnet itu begini arah panah gerakan medannya ya. Jadi ya ini asal tapi kebetulan saja benar seperti itu. Oke, sudah membelinya, sekarang mari kita menghapus dan masuk ke intro terlebih dahulu. Oke, intronya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke topik hari ini ya. Eh, Tak kira setelah kemarin kita itu mendiscover apa itu elektron, kita akan masuk ke bab-bab subatomik yang lain. Kemarin kan kita sudah dikenalkan ada 3 subatomik yang didiscover di era 1800-an akhir itu kan. Jadi selain ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Saya kira hari ini akan bicara proton atau neutron, tapi ternyata dipertegas lagi tentang alur kisah bagaimana ilmuwan mendiscover atom itu dengan kemarin kan sudah disebutkan bahwa di tahun 1850-an itu mulai banyak sekali ilmuwan yang gandrung untuk meneliti topik tentang radioaktivitas, sehingga di sini
dalam kita memahami struktur atom, kita benar-benar diminta terlebih dahulu untuk memahami apa itu radioaktivitas dan apa saja yang terjadi di era itu tentang penelitian-penelitian tentang radioaktivitas. Radioaktivitas. Kita akan awali di tahun 1895. Meskipun ada beberapa rujukan, tadi itu saya juga melihat bahwa ternyata tidak 1895, tapi Januari 1896. Tapi entahlah ini tanggal yang apa, tahun yang apa, tapi di buku Kimia Dasar Bapak Raymond Zhang itu pakai tahunnya adalah 1895. Ada apa di tahun ini? Ini adalah tahun di mana ada seorang ilmuwan, fisikawan yang sangat terkenal dan saya yakin teman-teman pasti pernah mendengarnya, yakni William Röntgen. Saya kayaknya nggak Wilhelm Röntgen, seorang Jerman yang menemukan sebuah sinar yang tentu teman-teman tahu sinar itu sekarang digunakan untuk apa? Untuk medis, yakni Röntgen itu. Jadi 1995 Röntgen ini menggunakan atau melakukan percobaan menggunakan kemarin, yakni tabung sinar katoda. Nah, bedanya adalah kalau kemarin waktu kita belajar tentang discovery elektron, itu kan sinar katodanya di dalam tabung itu ya, habis itu diberi induksi eksternal, yakni magnet dan listrik, ternyata ada yang berbelok. Nah, ini ada mekanisme yang dikembangkan oleh Röntgen. Jadi Röntgen itu dengan tabung sinar katoda itu ternyata menyebabkan kaca dan logam memancarkan sinar tidak biasa. Nah, ternyata kan gini, Röntgen menggunakan tabung sinar katoda. Nah, tabung sinar katoda itu menghasilkan sinar katoda yang kemarin itu ya, yang ternyata di sana ada elektron. Nah, di buku tidak disebutkan ini sengaja atau tidak sengaja, tapi yang disampaikan adalah bahwa sinar katoda itu ternyata membuat kaca dan logam. Jadi sinar katoda itu membuat kaca dan logam memunculkan sebuah sinar yang aneh saat itu. Jadi tidak terdefinisi, masih belum tahu. Jadi kalau saya gambarkan, jadi ini sebenarnya juga ketika saya cari rujukannya di internet tidak dengan cepat ditemukan, tapi saya kira sih pasti ada, yaitu tidak cepat ditemukan, bahwa kemungkinan itu taruhlah ini ada lempengan tungsten ya, ini tungsten katoda sebagai katoda, lalu dia itu dihubungkan dengan energi yang sangat tinggi. Lalu dia kan akan keluar elektron. Nah, kalau ini kan sudah kita tahu bahwa katoda akan keluar sinar yang bermuatan negatif elektron ini. Lalu di sini itu, nah ketika dibenturkan dengan kaca atau logam, taruhlah ini logam ya, nah, satu jenis logam di sini. Nah, dia itu ternyata akan memancarkan balik sebuah sinar yang aneh. Nah, sinar yang aneh sehingga Röntgen itu menyebut sinar yang aneh ini X. Nah, aneh disebut X. Kenapa kok aneh? Ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah karena ternyata radiasi yang dihasilkan itu sangat tinggi. Ini yang pertama adalah radiasi yang muncul ketika sinar katoda itu tertabrak ke logam atau ke kaca, itu radiasi yang muncul sangat tinggi. Itu yang pertama, aneh. Yang kedua adalah ternyata radiasinya itu dapat menembus materi. Bahkan tadi ketika saya cek informasi apa yang dijadikan objek untuk risetnya Röntgen itu adalah tangan istrinya. Dan itu terlihat bahwa radiasinya itu bisa menembus daging tapi tidak tulang. Lalu yang ketiga adalah membuat, jadi
bisa menginduksi munculnya fluoresensi. Jadi fluoresensi. Jadi ini yang ketiga, jadi menyebabkan berbagai zat terfluoresensi, dan yang terakhir adalah dapat menghitamkan lempeng fotografi, menghitamkan lempeng fotografi. Ini adalah 4 sifat aneh. Nah, karena aneh sehingga disebut sinar X sama si Bapak Rongsen ini. Jadi ini adalah 4 alasannya. Itu. Nah, karena sinar X tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet, sehingga dia disebut sinar X. Satu lagi. Jadi mungkin ini kalau mau saya sebut langsung di sini saja ya. Jadi apa yang paling membuat sinar ini aneh adalah karena meskipun ini itu dihasilkan dari sinar katoda, ternyata sinar yang datang ini kan bisa dibelokkan oleh medan magnet nih, yang isinya elektron. Tapi yang dihasilkan itu ternyata tidak dapat diinduksi medan magnet. Ini keanehan yang muncul. Jadi sumbernya itu bisa diinduksi dengan medan magnet, kok hasilnya itu tidak dapat, sehingga ya jelas ini disebut atau dipermudah oleh Rongsen disebut sinar X yang sekarang kita gunakan di dunia medis itu. Jadi kurang lebih ini adalah mekanisme dari apa yang dilakukan oleh Rongsen, yang ini hasil karangan pribadi saya sendiri karena ternyata tidak cukup mudah untuk mencari mekanisme penelitian Rongsen, tapi dari teks yang ada di buku kimia dasar itu menyebutkan bahwa sumber sinar katoda menabrak dan menyebabkan kaca sama logam memunculkan sebuah sinar yang aneh, sehingga ya ini sumber sinarnya lalu menabrak lalu muncul sinar X. Tapi ini tidak sepenuhnya saya ngawur, gak membuat sendiri, karena misalnya kita belajar memproduksi sinar X saat ini, misalnya untuk XRD misalnya, itu juga mekanisme seperti ini. Ini ada lempeng-lempeng logam yang digunakan untuk memproduksi sinar X di instrumen XRD seperti itu. Nah, setelah tahun 1895, ada ilmuwan fisikawan lagi, yakni Anthony Becquerel, mengkaji sifat fluoresensi. Salah satu sifat yang unik dari sinar X yang digubah atau discover oleh Rongsen. Jadi ada fluoresensi di sini. Nah, Becquerel mengkaji sifat fluoresensi. Nah, ternyata ketika dia sedang gandrung-gandrungnya mempelajari fluoresensi, secara tidak sengaja si Becquerel itu menemukan uranium juga dapat menyebabkan lempeng fotografi sama-sama menghitam. Jadi ternyata yang menghitamkan lempeng fotografi itu tidak hanya sinar yang tidak diketahui sehingga dinamai X, tapi juga ternyata sinar yang tidak sengaja keluar dari batuan uranium. Nah, ini secara tidak sengaja, ini Bapak Becquerel. Ternyata secara tidak sengaja, uranium juga memandarkan sebuah cahaya yang ketika terkena lempeng fotografi juga sama-sama membuat menghitam. Sehingga ini juga menjadi penemuan yang memang tidak sengaja, tapi sungguh sama-sama menakjubkannya. Secara tidak sengaja, menemukan uranium dapat menyebabkan lempeng fotografi yang terbungkus tebal menghitam, bahkan tanpa diinduksi dari sinar katodik. Kalau sinar X itu kan diinduksi dulu dari elektron dari lampu katoda. Sementara uranium itu bisa menghitamkan lempeng fotografi tanpa perlu ada induksi. Nah, seperti sinar X, sinar dari uranium punya energi tinggi, tidak dapat dibelokkan juga oleh medan magnet. Nah, bedanya adalah yang dari uranium itu spontan, yang dari sinar katodik, yang sinar X itu harus diinduksi dan tidak spontan karena harus ditembak dulu dengan elektron dari katoda. Nah, secara tidak sengaja,
Bakhuel memunculkan ini, seorang mahasiswinya yakni Marie Curie yang 2 atau 3 minggu lalu kita bicarakan itu mengusulkan fenomena ini. Jadi fenomena uranium yang bisa menghitamkan lempeng fotografi itu diusulkan oleh Marie Curie disebut sebagai fenomena radioaktivitas, dan menamai logam-logam yang bisa memunculkan peristiwa-peristiwa seperti ini sebagai logam radioaktif gitu. Tentu seperti yang telah kita bicarakan minggu lalu ya, bahwa penelitian tentu tidak akan diam sampai sini dan akan terus dilanjutkan, dan sekali lagi bahwa peneliti-peneliti saat itu sedang gandrung-gandrungnya dengan radioaktif. Setelah penemuan sinar X, setelah penemuan fenomena uranium bisa memancarkan cahaya yang sama anehnya dengan sinar X dan disebut ini adalah fenomena radioaktif, muncullah banyak penelitian-penelitian lanjutannya dan memberikan sebuah kayak variasi-variasi seperti yang dilakukan Thomson untuk mendiscover elektron minggu lalu itu. Nah, muncul penyelidikan lanjutan. Muncul penyelidikan lanjutan. Kalau kemarin dengan menggunakan tabung sinar katoda, saat ini penyelidikannya adalah dengan meneliti tentang bagaimana uranium itu berpendar, memunculkan sinar yang sama anehnya dengan sinar X, dengan sebuah sebuah mekanisme kerja yang kalau kita melihat sekarang sih terlihat sederhana, tetapi hasilnya ini luar biasa penting ya untuk dunia sains saat ini. Jadi ini ada lempeng seperti yang minggu lalu juga, tapi bedanya adalah kalau minggu lalu kita itu pakainya katoda ya, kalau sekarang kita itu menggunakan, nah ini ada sebuah kotak hitam yang tahan radiasi dan di dalamnya itu diletakkan uranium atau zat yang bisa memunculkan peristiwa radioaktivitas. Nah, diberikan lubang di sini. Nah, karena dia itu bisa mengeluarkan radiasinya secara spontan, habis itu dia akan keluar gini kan. Nah, dia akan keluar lalu dia akan menabrak seperti ini. Nah, ada beberapa kejadian-kejadian yang berbeda terjadi. Seperti yang terjadi di minggu lalu, bahwa ditanam juga medan listrik di atas dan bawahnya seperti ini, yang mana atas itu diberikan medan negatif dan yang bawah diberikan medan positif, dan ternyata ya, tidak semua sinar itu berjalan lurus, ada yang berbelok ke atas, ada juga yang berbelok ke bawah. Dari sini ternyata penelitian lanjutan dengan memadukan radiasi ini untuk ditembakkan ke sebuah layar, kita mendapatkan 3 jenis sinar. Yang pertama adalah ini sinar alfa. Ini sinar alfa. Lalu yang bawah ini sinar beta. Sementara yang terus lurus ke tengah ini sinar gamma. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sinar alfa, kalau dia itu diberikan listrik dengan kutub negatif dan dia tertarik, berarti dia adalah sinar yang isinya adalah partikel positif. Di buku itu juga masih disebutkan ini partikel positif, belum disebut ini proton, hanya disebut partikel positif. Sementara untuk sinar beta yang turun ke bawah dan tertarik ke kutub positif, ini tentu isinya adalah materi subatomik dengan partikel negatif yang disebut di buku itu ini adalah elektron. Nah, yang terakhir ini adalah sinar yang sama anehnya dengan sinar X, yakni sinar gamma yang dia tidak terpengaruh oleh medan magnet. Jadi ini adalah sinar gamma. Nah, sinar gamma dan sinar X tidak terpengaruh. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sinar gamma
dan sinar X itu tidak terpengaruh medan magnet. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua adalah sinar gamma ini kalau dari konteks ini ya dihasilkan dari peristiwa radioaktivitas. Sementara sinar X dihasilkan dari fenomena pemantulan logam dari sinar katoda. Nah, jadi yang gamma itu spontan, yang sinar X itu tidak spontan, gitu. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Dan ketika misalnya kita cek di spektrum cahaya itu bahwa sinar X dan sinar gamma itu jejeran, tetapi sinar gamma itu memiliki energi yang sangat jauh lebih tinggi daripada sinar X. Sini kalau nggak salah itu UV, lalu di sini visible, gitu. Jadi ada visible semakin besar energinya masuk ke daerah UV, UV semakin besar masuk ke daerah X, X semakin besar masuk ke daerah gamma. Nah, kita perlu tahu apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan oleh ilmuwan dulu terlebih dahulu, baru ketika saya cek besok ini baru kita akan masuk ke proton, penemuan proton, dan baru akan muncul konsep-konsep teori atom yang digambarkan, yang oh ternyata atom itu beginilah. Nah, itu diusulkan itu baru setelah ini. Jadi kita yang penting belajar dulu tentang bagaimana ilmuwan-ilmuwan dulu itu mendiscover materi subatomik di sekitar tahun 1800-an akhir. Oke, sudah itu dulu baru belajar untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sekali lagi semoga ada manfaatnya untuk saya dan juga untuk teman-teman semua. Selalu dengan prinsip dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.